Salam jumpa kembali. Saya Alfredus Adrisoma, calon guru penggerak Angkatan 9, ingin mempresentasikan modul 11A8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Saya adalah kepala sekolah sekaligus guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMPK Gaya Baru, Nangalili. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk pribadi dan sosial. Manusia secara kodrati dibentuk oleh dua unsur di dalam dirinya, yakni jiwa dan raga. Jiwa tanpa raga, ia hanyalah roh yang melampaui ruang dan waktu. Sebaliknya, raga tanpa roh, ia hanyalah materi atau benda mati tanpa nilai. Oleh karena itu, manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga memiliki kompleksitas unsur dan nilai di dalam dirinya. Manusia sebagai pribadi akan semakin menjadi manusiawi jika ia bertumbuh dan berkembang dengan sesama yang lain. Semakin ia mengartikan hidupnya bagi sesama yang lain, ia semakin menjadi pribadi yang manusiawi. Dalam hal ini, secara kodrati, selain sebagai makhluk pribadi, manusia juga adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, pendidikan sebagai sebuah proses, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, harus memenuhi 3 asas trikon: kontinuitas, konvergen, konsentris. Asas kontinuitas, dalam hal ini proses pendidikan yang dilakukan harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Mengapa demikian? Hal demikian terjadi karena manusia adalah makhluk yang berpribadi. Ia bukanlah robot, bukanlah materi yang serba mekanis. Orang mengatakan ziarah yang paling jauh adalah ziarah ke dalam diri, mengenal hakikat dirinya sendiri, siapa dirinya. Oleh karena itu, proses pendidikan harus taat asas kontinuitas, suatu proses secara terus-menerus dan berkesinambungan. Asas yang kedua menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah asas konvergen. Asas konvergen yang masukkan di sini adalah proses pendidikan yang senantiasa terbuka terhadap keragaman sumber pengetahuan dari luar yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan potensi diri peserta didik. Asas yang ketiga adalah konsentris. Yang dimasukkan di sini adalah proses pendidikan yang senantiasa terbuka terhadap keragaman perubahan kebudayaan dari luar, sembari tetap berakar kuat pada identitas diri dan budaya sendiri. Ada transformasi diri terhadap realitas kehidupan. Benarlah apa yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan bukan hanya tentang penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pada keseluruhan pola perilaku, norma, nilai, kepercayaan, tradisi, dan pengetahuan yang ada di tengah masyarakat. Dalam masyarakat yang semakin terbuka dan saling terhubung, penting bagi generasi muda kita saat ini untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang identitas dan budaya asli mereka. Selain itu, sekolah juga berperan dalam mengembangkan kreativitas dan pemikiran kritis untuk menghadapi tantangan di era postmodernisme dewasa ini. Pembelajaran budaya memungkinkan siswa untuk memahami dan menghargai perspektif yang beragam, mendorong mereka untuk berpikir kritis tentang masalah dan menemukan solusi yang inovatif dan konstruktif. Sampai pada titik ini, patutlah kita bertanya, apa yang harus dilakukan guru dalam proses memanusiakan manusia di sekolah?
Kembali kita membaca pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, ing madio mangun karso, tutwuri handayani. Guru tentunya memberi contoh yang terbaik dan memberikan arahan atau panduan akan kebenaran, kebaikan, cinta, dan kebijaksanaan bagi peserta didik. Ia menjadi suri teladan yang menginspirasi siswa untuk mencintai kebenaran dan pengetahuan serta mengabdinya dalam roh dan kebenaran pengetahuan itu sendiri. Itulah ing ngarso sung tulodo, ing madio mangun karso. Maksudnya adalah guru adalah fasilitator yang membangun semangat dan memberikan pendidikan yang inklusif. Guru seharusnya menciptakan suasana belajar yang memacu semangat dan semakin memperkaya pengetahuan serta keterampilan peserta didik. Guru berperan sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi peserta didik dalam upaya mencapai tujuan mereka. Yang berikut, tutwuri handayani. Guru mendorong peserta didik mencapai kepenuhan seluruh potensi peserta didik. Guru harus menggunakan berbagai metode pengajaran dan strategi efektif untuk mendorong peserta didik mencapai tujuannya. Ia adalah seorang motivator bagi peserta didik. Agar proses pendidikan itu lebih kontekstual dan berpusat pada peserta didik, kembali kita belajar pada pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa proses pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam adalah lingkungan alam tempat peserta didik berada dan berproses, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam berhubungan juga dengan karakter dasar anak. Ada anak yang disiplin, bertanggung jawab, rajin, jujur, malas, pemalu. Bahkan ada juga yang penakut, pasif, dan sebagainya. Maka selayaknya guru harus mampu menerapkan proses pendidikan yang kontekstual dan pembelajaran terdiferensiasi. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat zaman diartikan sebagai perubahan dunia dari waktu ke waktu. Guru membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan selaras zaman. Dalam konteks pembelajaran sekarang ini, guru harus lebih mengenal teknologi agar dapat menyesuaikan berbagai diferensiasi yang ada, baik gaya belajar, gaya berpikir, minat, bakat, dan sebagainya. Seyogianya guru mampu menyesuaikan penggunaan pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran, media yang mampu melayani berbagai gaya belajar, baik audio, visual, dan kinestetik, serta menyesuaikan dengan kearifan budaya lokal apa yang dibutuhkan dan ada di tengah masyarakat. Dengan demikian, ia akan terbentuk manusia Indonesia yang merdeka, mandiri, inisiatif, berpikir kreatif, berinovasi, berkarya, serta berbudi pekerti luhur.